Halo semua, kembali lagi di channel saya Laptop Sugus. Video kali ini saya akan melanjutkan pengembangan proyek multimedia interaktif, yaitu di bagian konten animasi. Nah, saya harap semua sudah paham ya bagaimana menggerakkan objek atau membuat animasi pada aplikasi Flash. Karena kita akan melanjutkan ke tahapan itu ya. Nah, bagi yang belum paham bagaimana membuat animasi pada Flash, silahkan simak video saya yang membahas teknik twinning, di mana di sana juga saya jelaskan bagaimana teknik masking dan penggunaan movie clip. Oke, sekarang kembali buka aplikasi Flash-nya dan kembali dengan projectnya masing-masing. Nah, di sini saya akan awali dari file yang pertama kita jalankan ya. Sementara di sini yang pertama adalah file menu ya. Nah, silakan buka file yang pertama akan dijalankan. Nah, ini sebelumnya masih polos ya. Jadi belum ada sedikitpun objek yang bergerak. Nah, sekarang saya akan mulai membuat animasi pada halaman ini. Jadi biar tidak polos begitu saja, sebelum kita membuat animasi dengan teknik yang ada, yang sudah pernah saya bahas ya, yaitu teknik twinning. Nah, yang pertama, pastikan kalian sudah punya konsep ya. Pastikan sudah punya konsep bagaimana animasinya nanti. Nah, dari halaman ini misalnya, pertama, objek yang mana yang akan kita animasikan. Nah, itu tentu ada dalam konsep masing-masing ya. Objek yang mana yang akan kita gerakkan. Apakah teks judulnya, atau misalnya button menunya, atau semuanya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pola pergerakannya, pola animasinya. Apakah muncul dari atas, atau muncul dengan perlahan-lahan, dengan animasi transparansi objek, atau mungkin dari samping kiri kanan, atau dari segala arah. Dan berikutnya yang ketiga, kira-kira berapa lama durasi animasinya. Nah, ini menjadi catatan awal ya. Harus punya konsep dulu sebelum kita menentukan ini mau dipakai teknik apa. Nah, jadi kalau konsepnya sudah jelas, tekniknya nanti akan lebih mudah kita tentukan. Nah, contoh di sini saya akan lebih banyak menggunakan teknik twinning yang pasti ya. Twinning yaitu classic twin dan shape twin. Nah, dari project yang saya buat ini, contoh project ini, saya akan buat animasinya pertama diawali dari teks judul ya. Jadi saya akan buat munculnya bergantian. Ada yang bersamaan, ada yang bergantian. Nah, itu bagian dari konsep ya. Kecuali background tidak akan saya animasikan ini ya. Ini hanya contoh. Oke, saya kunci dulu backgroundnya agar tidak bisa diklik. Saya akan buat frame dulu, misalnya sampai 50 ya. Ini ancang-ancang. Nah, mungkin sampai 30 sajalah, biar tidak terlalu panjang. Ya, saya akan blok sekalian, lalu insert frame. Nah, itu cara cepat kita membuat atau memperpanjang frame pada semua layar. Oke, saya akan mulai dari, ini saya hide dulu semua. Saya akan mulai dari teks yang pertama, ini teks judul. Kita lihat di sini, ini masih berupa teks ya, teks type objeknya. Dan kalau kita klik kanan, jelas shape twin-nya diblok karena dia bukan merupakan objek yang tipenya shape. Nah, pilihannya hanya motion twin atau classic twin. Nah, di sini saya akan pakai classic twin ya. Nah, di sini saya jadikan grafik dulu.
convert to symbol, saya singkat aja buat T1 sama seperti nama layer ya, biar gampang ini. Oke, di sini saya akan buat dia muncul dari atas, kemudian ke bawah dulu sedikit, baru ke tengah. Ya, ini teknik twinning ya. Dan intervalnya di sini saya pakai 5 frame ya. Nah, saya akan buat dulu keyframe-nya. Nah, lalu saya blok biar sekalian, klik kanan, classic twin. Oke, ini belum jalan karena belum saya pindahkan ya. Oke, ini saya akan bawa naik. Nah, bawa naik. Ya, mungkin sekian. Saya akan tambah dengan efek alpha channel, jadi transparan. Kemudian di keyframe kedua pada frame 5 saya akan turunkan sedikit. Nah, di sini saya tambah juga dengan efek alpha, tapi ini setengahnya ya, cuma 50% aja. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, sementara saya buat statik dulu, saya tidak ada penambahan percepatan atau perlambatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut di teks yang kedua. Nah, ini juga saya jadikan grafik. Nah, ini muncul startnya di frame 5 ya. Nah, karena konsep saya di sini muncul bergantian, jadi ada yang muncul duluan dulu. Ya. Setelah itu disusul dengan objek yang lain. Nah, ini saya buat di sini ya. Saya buat keyframe-nya dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini seperti apa jadinya, ini belum selesai ya. Saya tambahkan efek alpha lagi, jadi biar sama ya. Alpha 50% ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu, nah ini background untuk konten ya, konten yang di tengah. Nah, bagian ini, background ini karena dia type objeknya adalah shape, jadi saya akan gunakan shape queen. Nah, saya akan buat di sebelah sini ya. Ya, dia mulainya di 15 ya. Jadi mulai muncul di frame 15 itu artinya. Saya geser keyframe-nya. Nah, ini saya buat keyframe langsung. Nah, ini shape twin ya, shape twin ya. Nah, saya akan buat dia transparan juga. Saya pribadi paling suka menggunakan efek transparan objek ya. Nah, di sini pengaturan warna alpha 0. Oke. Simple saja ya, yang penting tampilannya bagus ya. Nah, selanjutnya teks yang ini ya. Nah, ini muncul setelah background yang putih ini muncul. Nah, ini juga saya jadikan grafik ya. Saya jadikan satu aja teksnya yang dua ini. Convert to symbol grafik. Nah, di sini saya buat keyframe semua intervalnya 5 ya. Agar tidak terlalu lama juga animasinya, nanti membosankan. Ya, saya buat dia muncul dari atas.
klik kanan classic twin ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sepertinya kurang panjang lagi framenya. Saya akan perpanjang sampai di 50. Kemudian lanjut di bagian menu. Nah, ini yang unik ya. Menu ini satu button, satu objek menu, satu layer. Nah, ini juga saya akan munculkan dari atas, tetapi polanya sama, bergiliran. Nah, muncul dari kiri dulu ya. Nah, karena ini sudah berupa button, ya, button itu merupakan salah satu simbol, jadi saya tidak perlu lagi convert simbol. Beda dengan seperti tadi, teks itu belum menjadi simbol. Karena ini sudah menjadi simbol, karena ini sudah menjadi simbol button, jadi kita tinggal animasikan langsung ya. Saya langsung buat keyframe di sini. Nah, ini saya tentukan dulu mulainya di setelah kontennya, konten teks yang panjang ini ya, setelah selamat belajar itu. Berarti di frame 25 dia. Nah, oke. Frame 25. Nah, dari sini saya akan buat lagi keyframe, sekalian saya blok keyframe, kemudian buat keyframe lagi. Saya buat konsep yang sama seperti teks judulnya ya. Dari atas ke bawah dulu, baru berhenti di tengah. Nah, ini saya langsung jadikan classic twin ya. Saya blok sekalian, klik kanan classic twin. Kemudian saya blok lagi. Nah, saya blok lagi. Saya akan geser ke atas. Ya. Kemudian yang tengah saya blok. Saya geser ke bawah sedikit. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, cuma ini masih bersamaan. Saya maunya bergantian. Nah, jadi sekarang saya akan geser. Ya, seperti itu ya. Membentuk anak tangga ya. Nah, ini salah satu pola animasi yang saya suka. Jadi ada yang muncul bergantian, ada yang muncul bersamaan. Nah, oke, seperti itu. Kemudian, nah, untuk button yang di atas ini, tidak saya animasikan ya, saya langsung munculkan begitu saja dari button kontrol halaman on off ya. Saya langsung geser. Nah, saya langsung mulai di frame 45. Nah, jadi muncul bersamaan ya, tanpa animasi. Nah, kemudian ini juga ya. Oke. Kita coba ya. Ini di save dulu. Kemudian tes movie. Ya, seperti itu. Nah, ini berulang-ulang karena belum ada perintah stop ya. Jadi sebelumnya kita memang tidak pernah menggunakan action stop karena belum ada animasi. Jadi kali ini karena lebih dari satu frame, nah jelas kita perlu menambahkan action stop agar nanti playheadnya berhenti di frame terakhir ya. Kita habisnya di sini sampai 50 ya. Contoh yang saya buat ini sampai 50 ya. Saya akan buat layar biar khusus action terpisah, jadi nanti biar tahu bahwa ini layer yang penting, tidak boleh diganggu gugat artinya. Action biasakan untuk selalu merename ya. Oke, saya buat keyframe di
50 agar action script-nya mau di posisi 50. Nah, tampilkan lagi action ya, panel actionnya, ambil stop di timeline control ya. Oke, save test movie. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dilanjutkan pada projectnya masing-masing dengan konsep masing-masing ya. Jadi tentukan dulu bagaimana konsep kalian. Dari konsep itu tentu nanti akan menentukan yang mana yang mau digerakkan atau dianimasikan, kemudian polanya seperti apa, kemudian timingnya juga. Ini yang menjadi catatan. Kalau bisa jangan terlalu panjang agar tidak membosankan, dan jangan terlalu tergesa-gesa juga ya. Cari posisi tengahnya. Yang penting animasinya singkat, padat, dan tetap menarik ya. Kita buat yang simple, elegan lah seperti itu. Karena nanti akan bolak-balik sampai ke satu halaman ini ya. Jadi biar tidak terlalu panjang nanti. Nah, begitu pula untuk halaman yang lain juga. Nah, ini kebetulan untuk halaman yang lain sudah saya animasikan. Nah, sehingga perpindahannya antar halaman itu bagus ya. Nah, untuk halaman latihan soal, saya rasa tidak perlu ya. Ini saya hanya menambahkan animasi di bagian depannya. Jadi kalau susah atau bingung, sebaiknya jangan diisi animasi. Antar halaman soal juga jangan diisi animasi biar tidak berantakan konstruksinya. Ya, selain dari halaman latihan soal, silahkan dikreasikan. Ya, termasuk juga di bagian halaman materi. Nah, cuma bagian ini belum saya isi ya. Oke, silahkan dilanjutkan dengan projectnya masing-masing.